Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun pasal selanjutnya, surutus sholati. Adapun syarat-syaratnya sholat, samaniyatun, yaitu 8. Toharatul hadatsaini, yang pertama suci dari 2 hadas. Wat-toharatu, dan suci anin najasati, dari najis. Bisaubi, di baju. Wal badani, dan pada badan. Wal makani, dan pada tempat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wadukhulil waqti, dan masuk waktu. Wal ilmi, dan mengetahui bipardiyatiha, pada pardu-pardunya sholat. Wa an la ya'taqida, dan tidak boleh meyakini fardu min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, sunnatan, jadi sunat. Wajtina bil mubatilati, dan menjauhi pembatalan-pembatalan sholat. Al ahdatsu, adapun hadas, isnani, yaitu 2. Asgorun, pertama hadas kecil. Wa akbarun, dan hadas besar. Fal asgoru, adapun hadas kecil, ma sesuatu aujabal wudu'a, yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan adapun hadas yang besar, ma sesuatu aujaba, yang mewajibkan al-ghusla, pada adus. Al-auratu, adapun aurat, arba'atun, yaitu ada 4. Auratul rajuli, pertama auratnya laki-laki, mutlakun, secara mutlak. Wal amati, dan aurat amat, fis sholati, pada waktunya sholat. Ma sesuatu baina surati, di antara pusar, warukbati, dan dengkul. Wa auratul hurati, dan adapun auratnya perempuan yang merdeka, fisolati, pada waktunya sholat. Jami'u badaniha, seluruh tubuhnya perempuan. Ma siwal wajib, dikecualikan muka. Wal kafaini, dan 2 telapak tangan. Wa auratul hurati, dan adapun auratnya perempuan merdeka. Wal amat, dan amat, indal ajanibi, pada orang lain. Jami'ul badani, seluruh tubuhnya. Wa inda maharimiha, dan ketika pada mahramnya perempuan dan amat. Wan nisa'i, dan perempuan lain. Ma baina surati, di antara pusar, warukbati, dan dengkul. Lanjutkan kepada anca yang kemarin ya, masuk pada persyaratan sholat. Syarat sholat, ari syarat teh sesuatu yang
ada di luar sholat. Kalau berbicara syarat sholat dan rukun sholat, ai syarat mah di luar sholat, ai rukun mah di jero sholat. Beda. Sabaraha ari aya syarat sahna sholat. Syaratnya sholat ada 8. Pertama, toharatul hadasaini, suci pada kedua hadas. Hadas karena kebagi dua, ada hadas kecil ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu, dan yang kedua hadas yang besar ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan untuk adus. Jadi kalau berbicara hadas, ini bukan kotor. Hadas itu bentuknya dohir batin. Jadi kalau kita masih bersih juga, kalau batal wudu mah tetap aja harus wudu ya, gitu. Kalau lupa itu lain cerita. Makanya kemarin ini sudah masuk, dari kemarin udah dikatakan syaratnya sholat sama niatun 8. Yang kedua, wa toharatu anin najasati, dan yang kedua suci dari najis. Isaubi pertama baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Jadi yang jarang orang mengetahui itu ay allati la yufanha, sesuatu yang tidak dispensasi gitu secara hukum. Isaubi pertama malbus baju gitu. Jangan membawa najis. Najis datiahnya bajunya ada najis, atau membawa najis. Kayak bangkai kecil itu yang ada di baju masuk, minimal diperiksa dulu. Karena ini syarat. Tanpa asyatu gitu. Kalau sesuatu yang kurang syarat tetap batal bahannya. Jadi diperiksa dulu. Pertama pisaubi wal badani, yang kedua daripada badan. Atau kita maaf ya, kalau lagi buang air kecil atau nyiprat ke ini harus tetap ikhtiarnya hati-hati, tolong dibersihkan. Kalau syarat tadi, kalau kurang syarat berarti fasad gitu, sifatnya rusak. Kurang syarat berarti nggak sah sholatnya. Wal makani, nah ini salah satunya terakhir, makan tempat. Tempat yang harus juga bersih gitu daripada najis. Kalau kayak di masjid gitu, mohon maaf, sebetulnya masjid juga tanggung jawab bersama ya. Jadi kalau ada najis yang harus diketahui untuk seluruh jamaah juga sama-sama bertanggung jawab. Kayak ada bangkai gitu di tempat wudu, itu tanggung jawab bersama, karena ntar selagi itu ada najis, datiahnya najis nempel di kaki, nanti susah untuk diikhtiarkan, karena ainun bin nadur wa udunun bihofar. Orang sama-sama ngelihat di situ ada najis yang nggak bisa dipungkiri, itu udah jelas terlihat dengan mata, hukumnya najis gitu. Terkecuali kita nggak tahu, itu lain cerita, lain konteksnya. Tapi kalau itu jelas dihukumi secara kasat matanya, itu udah kelihatan ada najisnya, kalau misalkan nggak dibersihkan, ya gimana kita mau menghukumi bahwa itu sah, bahwa itu bersih gitu. Makanya perlu diketahui juga cara menghilangkan najis kan kemarin. Salah satunya najis mutawasitoh, standar najis secara umum gitu, yang harus dihilangkan secara 3 syarat. Pertama, rasa, rupa, dan warna, itu udah syarat ya, nggak boleh ketinggalan. Terus selanjutnya wasatul aurati, harus menutupi aurat laki-laki ma baina surah wa rukbah, daripada di antara
pusar sampai dengkul. Itu syarat wajib. Atau Ustaz gitu mah sholat yang ya atau pakai iya kumpul pakai celana panjang kumpul. Itu lain cerita, ini syarat sah sholat. Tapi kalau sholat nggak pakai sarung, menutup aurat secara seluruh, itu bedanya itu adab sholat, itu hormat. Ntar makanya adab-adaban sholat gitu. Bukan hanya menutupi aurat, ini hanya aurat laki-laki, tapi kalau pas lagi sholat adabnya ntar ada lagi hukumnya. Wastiqbalul kiblati, dan yang selanjutnya itu menghadap kiblat. Kiblat kalau di masjid udah yakin ya, karena udah dipadom, udah dikiblatkan, dikompas. Tapi kalau sholatnya di rumah, mohon maaf, pernah dikiblat enggak? Itu di kamar tempat sholat. Jangan main tembak aja. Kalau secara hukum Syafi'iyah itu nggak bisa. Kalau ada masjid udah jelas ngiblat, hari di rumah can di kiblat tuh mendingan kene ke masjid. Gitu ya. Ngerti ya Bang ya? Di rumah pernah di kiblat nggak? Nggak pernah. Ya udah, yang udah jelas pernah di kiblat berarti di masjid. Udah sholatnya berarti di masjid. Gitu. Udah kedah nama. Ngertinya? Diarahkan lagi berarti di masjid. Pengwaduman kan. Pilih kamu istri nuju na depan. Itu bisa dikira-kira. Karena kompas ayah. Kompas ada. Cuman ntar darjahnya berapa gitu, di garis lurusnya yang untuk menghadap kiblat, toh jalur tarikan dari khususnya Sukabumi ke Mekah itu berapa derajat, ntar harus sama yang ahli gitu. Terus wa aurul hurrati, dan adapun auratnya perempuan yang merdeka, yang bebas ya semuanya sekarang mau merdeka, nggak ada aman. Bisolati, pada waktunya sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya itu harus ditutupi. Masih wal wajhu, terkecuali wajah dan dua telapak tangan. Gitu. Ini pas lagi sholat. Tapi kalau posisinya bukan lagi sholat, jami'ul badan, sehingga matanya pun itu udah jadi aurat kalau untuk laki-laki gitu. Wal kafaini wa auratul hurati wal amati indal ajanib jami'ul badan, karena auratnya perempuan di kalangan untuk umum mau ke siapa aja itu seluruh badannya, seluruhnya, mau matanya, mau mukanya, mau tangannya, jami'u kul, berarti majmu ya, suaranya pun juga aurat sebetulnya, suaranya pun kalau secara ini bukan konteks tasawuf ya, ini masih fikih aja udah seluruhnya juga aurat, termasuk suara ya. Iya, termasuk suara. Makanya kalau misalkan ada beberapa orang yang paham tentang hukum fikih, keihtiyatan dalam hukum bila mana suatu akad atau suatu sifatnya acara, ya tarifur rijal wan nisa, ketika campur antara laki-laki dan kaum perempuan, bimah palatin wahidatin, pada satu acara tersebut digabung. Itu jarang orang yang hadir atau orang yang alim nggak mau hadir, bukan masalah nggak mau hadirnya, tapi ketika ta'arud dalam hukum, bentrok dalam hukum, ketika di antara sunat atau di antara mubah ada makruh, apalagi ada tahrim, itu udah jelas ketika campur laki-laki antara perempuan dalam satu acara yang bukan mahram, itu udah jelas haram. Makanya gimana hukumnya kalau sholat kumpul-kumpul? Wah itulah kenapa harus ada hijab pemisah.
sehingga suaranya pun kalau terdengar orang lagi ngeganggu lagi itu pan beda pedoni suara awal mah ya beda ngeganggu wanisa umma baina surati walubat. Tapi kalau perempuan lagi sama perempuan di dalam rumah atau lagi sama mahramnya sama adiknya mabaina surah cukup ketika batas ini batas minimal ya, batas minimal bagusnya mah seluruhnya sama keluarga juga harus tertutup. Ini mah batas minimal, tidak boleh kelihatan yang paling pokok antara pusar sama dengkul. Ya bagus mah nya lebih, nggak boleh terbuka. Ma baina surah warupa. Ya. Makanya konteksnya kalau sifatnya syarat, ketika kurang pada syarat berarti ngaganggu karena tujuan. Makanya al-wasail hukmul maqasid, pelantara jembatan untuk sampai pada tujuan, ya jembatan itu wajib dipakai. Lamun kurang syarat tis ngajadikeun teu sahna kana salat berarti teu sah salatna. Salah satuna upang pertamana ketika ngawajibkeunna salat eta sarua jeung ngawajibkeunna kana wudu. Lamun wajib wudu bisa sah na wudu karena ku sabab aya cai anu suci tur nyucikeun, berarti cai anu suci berarti wajib aya nya. Kita ngarembet. Itu berkesinambungan, makanya harus komplit. Ketika syarat ieu kudu sampurnakeun lah sedemikian rupa sebelum datangnya waktu sholat. Kudu heula siap-siap heula kalau geus rapi tibana kana waktu sholat tos tumaninah gitu. Itu udah pas, sudah tenang. Maksudnya kenapa pikir sedemikian rupa hukum sampai sekumplit ini biar pas waktunya sholat berkenaan dengan hadis tidak boleh terburu-buru atau naonnya buru-buru tulumpatan teuing tutumaninah ge jadi sholatna gura-giru teu pararuku supaya tumaninah dina sholat jumponan heula syarat jeung rukna begitu. Faslun arkanus sholati wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.